Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana sih caranya untuk membuat link bio menggunakan website sendiri. Nah, seperti apa caranya? Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana sih caranya untuk membuat link bio menggunakan website kita sendiri. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah membuat link bio tetapi menggunakan website orang lain, numpang di website orang lain seperti misalkan di Linktree, di Smart Bio Link dan lain sebagainya. Mengapa sih kita perlu menggunakan website kita sendiri? Karena kalau kita menggunakan website sendiri, ketika linknya kita share, secara tidak langsung kita mempromosikan website kita sendiri. Secara tidak langsung kita membranding website kita sendiri. Beda ketika menggunakan website orang lain, ketika kita numpang di website orang lain, secara tidak langsung kita mempromosikan website orang lain. Nah, itu alasan mengapa kita lebih baik menggunakan website kita sendiri. Nah, bagaimana caranya membuat link bio menggunakan website sendiri? Caranya adalah kita menggunakan website yang berbasis WordPress, kemudian dibantu dengan plugin Free Elementor. Seperti apa caranya? Langsung saja kita praktek ya. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah install plugin Free Elementor seperti ini. Kemudian setelah kita install plugin Free Elementor, langkah berikutnya adalah kita bikin page baru atau kita bikin laman baru ya. Ke menu page, kemudian add new. Nah, seperti ini. Saya lebih suka pakai editor klasik atau classic editor. Kalau teman-teman menggunakan editor Gutenberg, nanti tampilannya bukan seperti ini ya, agak berbeda. Tapi intinya sama saja. Kita bikin page baru, kemudian kasih nama misalkan link. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di bagian template kita pilih Elementor Canvas. Mengapa pilih Elementor Canvas? Agar tampilannya nanti tidak ada menu-menu di bagian atas. Jadi benar-benar clean, tidak ada menu-menu navigasi di bagian atas. Kemudian kita klik publish. Oke, coba kita buka linknya. Masih kosong seperti ini ya, karena kita belum menambahkan elemen-elemen apapun di halaman ini. Oke, kemudian kita buka halaman ini dengan Elementor, yaitu dengan diklik edit with Elementor. Kita akan coba membuat halaman link bio seperti ini. Jadi di bagian atas nanti kita tambahkan foto, kemudian nama, profesi, kemudian link-link sosmed, icon-icon yang ketika diklik nanti akan mengarah ke link-link sosmed. Kemudian nanti kita tambahkan beberapa tombol tambahan ya, bisa kita arahkan ke landing page, ke marketplace, kemudian ke toko online dan lain sebagainya. Oke. Nah, sudah terbuka di Elementor. Langkah yang pertama ketika sudah terbuka di halaman Elementor seperti ini adalah kita klik tombol plus ya. Kita klik tombol plus, kemudian kita tambahkan section baru. Nah, ini namanya section. Kita pilih yang paling kiri sebelah atas, yang satu kolom. Kita klik. Kemudian kita tambahkan elemen image. Elemen image untuk menambahkan foto. Kita tambahkan foto seperti ini. Kemudian kita perkecil ke custom misalkan 140 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan nama. Kita tambahkan nama pakai elemen heading. Kita pilih rata tengah. Kita kasih nama. Warnanya kita ganti. Oh ya, ini nanti backgroundnya saya samakan dengan ini, warna hijau. Kurang lebih sama nanti warnanya, warna hijau. Kemudian warna tulisannya saya ganti dengan warna putih. Kita ganti backgroundnya dulu. Edit section, kemudian ke style, background type. Kita pilih colornya warna hijau. Hijau yang agak sedikit gelap ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini saya ganti warnanya, warna hurufnya menjadi warna putih.
Kemudian saya tambahkan padding dulu biar ini jarak elemen-elemennya dengan tepi-tepinya itu enggak terlalu sempit ya, enggak terlalu dekat seperti ini. Kita tambahkan padding misalkan 20. Oke, seperti ini. Kemudian ini masih terlalu besar ya ukuran tulisannya, kita perkecil. Kita masuk ke bagian style, kemudian tipografi, size-nya kita ganti menjadi misalkan 27. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan profesi kita apa? Profesi kita saat ini apa? Caranya kita tinggal duplikat saja. Klik kanan, duplikat. Kemudian kita kasih profesi kita saat ini apa? Misalkan copywriter. Kemudian digital marketer. Dan lain-lain, nanti sesuaikan dengan profesi teman-teman. Oke, kemudian ini kita perkecil profesinya, kita perkecil hurufnya ke style, tipografi misalkan 20. Nah, seperti ini. Kemudian ini tidak kita tebalkan ya, kita Ctrl A kemudian Ctrl B. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita tambahkan icon-icon berisi link-link ke sosmed kita, ke akun sosmed kita. Caranya adalah kita tambahkan inner section. Kita tambahkan inner section untuk menambahkan beberapa kolom. Kemudian kita tambahkan elemen icon. Kita cari elemen icon. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian kita pilih iconnya. Misalkan yang pertama kita tambahkan link ke Instagram. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi putih, ke style, primary color kita ganti putih seperti ini. Kemudian tinggal kita ubah linknya ya, linknya kita arahkan ke link Instagram. Nah, linknya di sini. Nah, ini linknya kita copy, kita taruh di sini. Nah, di bagian sini, di bagian link option, teman-teman bisa pilih open in new tab ataupun dibiarkan saja. Kalau kita aktifkan berarti ketika diklik nanti akan ke halaman baru seperti ini. Ini kita klik, nah dia ke page baru ya. Nah, saya biasanya pakai open in new tab. Oke, kemudian kita tambahkan sosmed yang lain, misalkan Facebook. Caranya adalah kita klik kanan yang Instagram ini, duplicate, kemudian ini taruh di kolom yang sampingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ganti ikonnya menjadi Facebook. Oke, kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita ganti linknya. Linknya ini kita copy, kemudian kita taruh di bagian properti link. Nah, di sini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini kan kolomnya baru 2 ya. Untuk menambahkan kolom baru kita klik yang ini, edit kolom, kemudian klik kanan, duplicate. Nah, dia akan otomatis menambahkan di sebelah kanan. Kita klik kanan lagi, duplicate, dia akan menambahkan lagi di sebelah kanan. Kemudian tinggal kita ganti ikonnya. Yang ketiga kita arahkan ke YouTube. Yang ketiga ke YouTube, tinggal kita ganti ikonnya YouTube. Oke, misalkan ini. Kemudian kita arahkan ke link dari channel YouTube kita. Oke, seperti ini. Kemudian yang keempat kita arahkan ke sosmed WhatsApp. Kita ganti icon WhatsApp. Oke, kemudian kita arahkan ke WhatsApp, ke nomor kita, ke nomor teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, ini tampilannya masih kurang menarik ya teman-teman, karena jaraknya terlalu jauh. Bagaimana caranya agar
icon-iconnya itu bisa dekat seperti ini. Nah ini kan dekat, bagus ya, daripada yang ini terlalu jauh. Caranya adalah kita ke edit section, kemudian ke bagian layout, yang di content white kita pilih box, di bagian width lebarnya kita atur misalkan 600, nah 600 pixel ya. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang kita perkecil lagi misalkan 400. Nah seperti ini. Masih kurang kita perkecil lagi misalkan 350. Nah seperti ini. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini saya atur misalkan 400 saja. 400. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan link-link di bawahnya. Link-link di bawahnya misalkan link ke toko online, ke website, ke marketplace dan lain sebagainya. Linknya menggunakan tombol seperti ini ya. Oke, caranya adalah kita tambahkan button, elemen button. Nah ini kita drag and drop, kita taruh di bawahnya. Nah seperti ini. Kemudian ini kita rata tengah, kemudian tulisannya misalkan ini tombol yang pertama kita arahkan ke toko online, kita ganti menjadi toko online. Nah bagaimana caranya untuk mengubah warna dari tombolnya? Caranya adalah ke bagian style, kemudian di bagian normal kita pilih colornya misalkan orange ya, biasanya warnanya orange, yang warna-warna yang mencolok. Nah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar ketika kursor didekatkan itu warna tombolnya berubah? Nah ini dari orange yang terang kalau didekatkan menjadi orange yang agak gelap. Caranya adalah menggunakan warna hover. Nah di sini ada elemen hover, kita klik. Kemudian di bagian background type, bagian color kita pilih misalkan orange yang agak gelap. Nah seperti ini, coba ya. Nah dia akan menjadi lebih gelap kalau didekati dengan kursor. Oke seperti ini masih terlalu gelap ya. Kita coba ubah bagian hover. Nah misalkan seperti ini. Oke cukup. Kemudian bagaimana agar di bagian sisi-sisinya itu rounded ya, rounded atau melingkar seperti ini. Caranya adalah kita klik buttonnya, kemudian di bagian radius kita ke style radius, kita isi angka misalkan 50. Nah dia otomatis akan melingkar ya di bagian sisi kanan sama kirinya. Oke, kemudian di sini kalau didekati dia tombolnya membesar. Nah, jadi seakan-akan lebih hidup ya, lebih dinamis. Nah, dia lebih besar ukurannya. Caranya adalah kita klik tombolnya, kemudian kita masuk ke bagian hover, kemudian bagian hover animation. Di bagian hover animation kita pilih. Nah silakan bisa teman-teman pilih ya. Kalau biar membesar kita pilih grow. Seperti contoh ini kita pilih animasi grow ya. Coba kita dekati. Nah dia akan membesar teman-teman. Oke seperti itu untuk menambahkan tombol. Kemudian untuk link, untuk menambahkan link di tombol kita ke bagian konten. Nah silakan teman-teman arahkan linknya di sini. Misalkan tokoku.com. Nah misalkan seperti ini. Ini bisa di open in new tab atau dibiarkan saja. Oke, kemudian untuk menambahkan tombol berikutnya, tombol di bawahnya, kita tidak perlu lagi untuk membuat tombolnya dari nol teman-teman. Kita cukup duplikat saja, nanti tinggal kita ganti linknya sama ganti caption dari tombolnya. Nah caranya seperti itu. Coba ya, kita klik kanan tombolnya, kemudian kita duplicate, tinggal kita ganti captionnya. Misalkan ini kita arahkan ke Shopee.
Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita ganti linknya di sini, shopee.co.id slash nama slash toko teman-teman ya, nanti disesuaikan linknya. Oke, kemudian kita bisa menambahkan lagi, tinggal klik kanan duplicate, silahkan bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini ke Tokopedia, kemudian tambahkan satu lagi, misalkan ini ke Bukalapak ya. Oh salah di teksnya. Nah seperti ini. Kemudian ini jarak antara icon-icon dari sosmed dengan tombolnya ini masih terlalu dekat ya. Untuk menambahkan jarak, caranya dengan menggunakan elemen spacer. Nah, elemen spacer kita taruh di sini. Nah, dia nanti akan ada jaraknya. Tinggal kita atur saja jaraknya, misalkan di sini 10 pixel. Nah, 10 pixel sudah cukup. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini kan contohnya di sini lebar dari tombolnya sama semua ya, jadi kelihatan rapi. Bagaimana caranya biar bisa rapi seperti ini? Caranya adalah kita klik tombolnya, kemudian kita pilih justified. Nah, kita pilih justified, yang ini juga sama, justified. Jadi nanti semuanya akan sama lebarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadinya kan seperti ini ya, rapi. Oke, jadi nah seperti ini. Kemudian di sini kan ada efek bayangan ya, jadi kelihatan 3D-nya ya, karena ada bayangan hitam di bagian bawah. Bagaimana caranya untuk menambahkan efek bayangan seperti ini? Caranya adalah kita ke tombolnya, kemudian style, kita masuk ke box shadow, elemen box shadow, atribut box shadow, kita klik. Kemudian tinggal diatur saja di sini, misalkan vertikalnya 10 atau 5 saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, dia sudah ada bayangannya di bagian bawah. Seperti itu teman-teman. Nanti silakan yang bawah juga sama ya. Ini harusnya tadi menambahkan bayangnya pas di awal ya, jadi pas ngopi itu otomatis di bawahnya sudah ada bayangannya juga. Oke, kita atur satu-satu aja ya. Shadow, kemudian vertikalnya 5, style, shadownya vertikal 5, style, shadow, kemudian vertikalnya 5. Oke, seperti ini sudah jadi. Kemudian kita bisa atur section ini biar tampilannya itu nanti pas sampai ke bagian bawah dari tampilan webnya. Kita pilih bagian, kita klik edit section, kemudian di bagian height, layout height, kita pilih fit to screen. Nah, jadi dia nanti tampilannya akan full screen ya, full screen dari atas ke bawah. Kalau misalkan ini default, nah di sini masih ada sisa warna putihnya ya, warna putih dari backgroundnya. Nah, biar full screen kita pilih fit to screen. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman sudah jadi. Tinggal kita simpan dengan klik update. Klik tombol update di sudut kiri bawah. Kemudian kita buka linknya ya. Nah, ini linknya. Kita refresh atau kita reload. Oke, sudah jadi seperti ini teman-teman jadinya. Coba kita klik ya. Kita klik Facebook. Nah, dia mengarah ke Facebook, Instagram. Dia mengarah ke Instagram. Kemudian tombol-tombolnya nanti sesuai dengan link yang teman-teman taruh di tombol yang bersangkutan.
Baik teman-teman, seperti itu cara untuk membuat link bio di website kita sendiri. Caranya sangat mudah, kita cukup menggunakan website yang berbasis WordPress, kemudian menggunakan bantuan plugin Elementor. Selanjutnya tinggal link dari link bio ini teman-teman taruh di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.